Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, pada tutorial kali ini saya ingin membuat alat anti jeglek begitu atau anti konslet, sobat. Tujuannya adalah supaya kalau kita menyervis alat-alat elektronik seperti dinamo begitu ya, kipas angin, mesin cuci dan lain-lain, kemudian terjadi konslet, maka diharapkan kWh meter yang ada di rumah kita tidak turun begitu ya, sehingga tidak mengganggu listrik di rumah kita menjadi gelap begitu. Untuk alat-alatnya yang dibutuhkan satu buah alat fitting plafon ini sobat ya, fitting plafon tuh yang begini modelnya. Kemudian satu buah stop kontak yang dua lubang begini sobat, dua lubang. Kemudian ada bolham ya, bolham pijar ini saya beli yang 200 watt sobat. Ya, kenapa 200 watt? Nanti kita ulas sobat ya. Ya, kabel dengan colokannya nih sobat yang sudah ada on off-nya nih. Panjangnya 1 meter, kemudian ada kabel nih. Ini kabel yang tebal sobat ya. Tuh, diameter luarnya 2,5 mili sobat. 2,5 mili tuh. Yang tembaga ya. Ini tebal ini. Panjangnya dikit aja sobat, sejengkal juga cukup ya. Sejengkal gitu ya. Kemudian ada papan, ini tebalnya 2 cm nih sobat ya, 2 cm. Saya nggak menggunakan papan yang tipis, kenapa? Karena takutnya ini beban jadi jatuh ya. Ini kan ceritanya begini ya, takutnya terguling begitu ya, maka saya pilih yang rada berat nih sobat. Ya, papan tebalnya 2 cm, kemudian ini panjangnya 23 cm dan lebarnya 12 cm sobat. Modelnya kayak begini. Kemudian ada lem kabel 2 buah. Nanti untuk mengelem ini ya, kabel ini 2 buah. Kemudian ada sekrup 4 buah sobat. Nah, ini sekrup 4 buah. Ya, untuk panjang sekrupnya nih 15 mili lebih dikit lah ya. Tuh. Ya. Diameternya berapa ya yang masuk ke sini ya sobat. Ini kan masuk ke sini nanti nih untuk megang fitting lampu ini ya, tuh. Ya, coba ini kita buka dulu. Ya, kenapa saya pilih yang 2 lubang sobat ya? Karena ini alat untuk saat nyervis saja ya, saat menyervis. Cukup lah ya 2 lubang. Nih, kemudian kita skemakan sobat di sini ya. Jadi posisinya di tengah sobat ya, di tengah ya. Kemudian nanti begini. Ya, langsung kita bikin lubangnya sobat ya di sini. Kita gunakan paku. Nah, disinilah. Gitu ya. Dan lubangnya kita masukin paku begini. Kita bikin lubang sobat. Nah, begitu. Ya, kita masukkan sekrupnya ke sini. Ya, kita bikin lubang dulu sobat ya, supaya nanti kerjanya gampang lah begitu. Sudah masuk, kita buka lagi. Ya, kita coba di sini. Tuh. Kita sekrup dulu. Ya, jadi kita bikin mal dulu sobat ya, bikin mal dulu supaya nanti kerjanya gampang kita. Nah, kemudian satu lubang lagi kita siapkan di sini tuh. Ya, kemudian kita lubangin dulu ini. Oke. Kemudian kita buka lagi. Nah, ini kita taruh di sini. Ya, gitu. Jangan terlalu kencang lah sobat ya. Ini untuk memal doang ya, tuh. Kemudian ini stop kontaknya kita taruh kira-kira di sinilah begitu ya. Tuh, 1 jari tuh. Oke. Ya, kita bikin lubang dulu di sini. Kita pasang sekrupnya. Ya, kemudian kita kendorkan lagi. Coba kita pasang.
Ya, begitu. Kemudian satu lagi di sini. Oke, di sini. Oke, tuh. Ya, setelah masuk kita kendorkan lagi. Ya, oke, tuh. Coba kita pasin. Ya, kalau untuk stop kontaknya langsung aja sobat ya, langsung kita kencangkan ya. Ya, sampai di sini sobat paham lah ya. Tuh, oke. Ya, selanjutnya kita ambil kabel colokan ya sobat, yang panjangnya 1 meter ini. Kemudian ini kita kletek sobat ya, kita kletek nih. Panjangnya ini dari klem ini sampai di sini sobat, kira-kira beginilah. Tuh ya, kira-kira begitu ya. Oke, kita klem dulu kabelnya. Nah, ini klemnya kita lepaskan dulu. Kemudian kita pasang di sini. Ya, kiri kanan karena ini arus listrik sobat atau AC, jadi coklat dan biru ini boleh bolak-balik ya. Boleh bolak-balik. Ya, ini kalau kalau klemnya nggak bisa kenceng sobat, kalau nggak bisa kuat ini kan lihat sobat tuh. Ya, tadi posisi awal kan begini sobat, begini ya. Sekarang kita balik begini sobat. Nah, kita balik begitu ya. Supaya ini bagian yang nonjol ini dia menekan kabel ya. Nih, kita balik karena ini kabel dari colokannya rada kecil ya. Tuh, kita balik sobat. Jadi masang klemnya kita balik. Kita kencangkan. Tuh, jadi kenceng sobat ya. Tuh, lihat. Nah, jadi kenceng nih ya. Ini saya tarik kenceng. Kenapa? Karena klemnya kita balik sobat tuh. Ya, klem kabelnya kita balik. Ya, kita kencangkan lagi. Oke, sip. Tuh, kenceng ya. Nah, biar sobat bisa kelihatan nih. Nah, kemudian sobat, dua kabel dari colokan ini boleh bebas sobat. Mau yang coklat, mau yang biru. Kita masukkan ke baut sini sobat. Ke baut stop kontak yang satu ini. Ya, kita ukur segini kira-kira masuk segini. Tuh, kita putusin. Oke, tuh. Kemudian kita pelintir. Ya, kita masukkan ke lubang baut sini. Ya, ini kita kendorkan dulu. Kita masukkan. Kemudian kita kencangkan bautnya. Ya, sampai sini paham sobat ya. Paham ya. Kalau bagi pemula apa aja jadi bingung sobat. Makanya kita pelan-pelan ya, sama-sama belajar. Tuh. Ya. Kemudian yang biru kita sambung ke fitting lampu sobat. Nah, kita lepaskan dulu fittingnya. Sebelum fitting kita pasang sobat, coba ini kita coak sedikit sobat ya. Kita coak ini ya. Di tengah-tengah sobat. Kita coak segini ya. Ya, menggunakan cutter. Ini untuk lewatnya kabel sobat ya. Jangan terlalu lebar sobat, sedikit saja. Tuh. Nah, kita somplakan saja begitu. Tuh. Iya, tuh. Ya, segini cukup ya. Oke. Nah, nanti kabel tuh lewat sini sobat begini ya, tuh. Nah, begitu ya. Jadi ini kita kletek sekitar panjangnya 3 cm sobat ya. Ya, nah, segini 3 cm sobat. Kemudian kita pelintir dan kita bagi dua begini sobat. Nah, begitu ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini kita kendorkan dulu. Tuh. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini.
Nah, rapih lah ya tuh. Kemudian kita kencangkan bautnya. Ya, ini dia hasilnya sobat tuh. Setelah selesai satu kabel, kemudian kita pasang satu kabel lagi sobat. Nah, ini. Ya, ini seperti biasa nih kita kletek 3 cm sobat ya. Panjangnya 3 cm, kemudian kita pelintir dan kita bagi dua begini. Nah, bagi dua begitu ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, tuh. Kemudian kita kencangkan sobat. Kita kencangkan. Oke, sip tuh. Begitu sobat ya tuh. Jadi ada dua kabel ini. Kemudian yang merah ini kita sambung ke sini sobat. Nah, ke baut yang satu lagi sini. Kita sambung ke baut satu lagi. Kita ukur kira-kira panjangnya seberapa. Ya, segini bolehlah. Nah, segini. Ya, supaya tidak terlalu tegang, segini ya. Kita potong tuh. Kemudian kita kletek ujungnya. Nah, begitu. Kita masukkan ke sini sobat. Ini kita kendorkan dulu bautnya. Tuh. Ya, kemudian kita kencangkan. Oke, sip. Begitu sobat ya. Tuh. Ya, jadi instalasinya saya ulang begini sobat. Ini dari colokan kabel putih ini ada dua kabel ya, coklat dan biru. Ya, coklat dan biru. Ini bolak-balik terserah sobat, mau yang biru kemari atau coklat kemari sama aja ya. Ya, kalau saya kabel coklat ini saya masukkan ke baut stop kontak yang satu lagi sini. Tuh. Kemudian satu kabel lagi yang biru ini kita seri sobat, kita seri ke fitting lampu. Nah, ke sini. Kemudian sebelahnya dari fitting lampu yang sebelahnya ini kita masukkan ke sini sobat. Nah, ke sini. Ke stop kontak baut yang satunya lagi. Ini adalah sistem seri sobat ya. Sistem seri. Jadi cara kerjanya dia arus dari kabel biru ini harus masuk, dia merambat ke sini dulu sobat. Nah, merambat ke bolham sini, kemudian keluar kabel merah masuk ke fitting lampu gitu ya. Jadi sampai di sini adalah rangkaian sistem seri sobat. Sekarang kita pasang fitting lampunya sobat. Nah, ini karena kabelnya mengganjel ya ini. Nah, kita colok di tengah-tengah sini sobat ya, di sini ya. Supaya kabelnya tidak tergencet oleh ini, oleh fitting lampu. Nah, di sini sobat nih. Nah, tuh kita bikin lubang dikit ya. Nah, kalau saya pakai ini obeng motor sudah saya lancipkan sobat. Dibikin coak ya, supaya kabelnya nggak kegencet begitu sobat. Ya, sedikit aja sobat ya, sedikit saja. Nah, ini kita pasang fittingnya di sini. Nah, kemudian kabelnya nggak kegencet sobat ya tuh. Tuh. Ya, satu lagi. Kita kencangkan. Oke, cukup saja sobat. Jangan terlalu kuat ya karena ini plastik. Nah, selanjutnya kita klem sobat di sini supaya rapi. Oh. Kemudian satu lagi kita klem di sini. Oh. Oke. Ya, sekarang kita pasang bolhamnya. Nah, kenapa saya menggunakan bolham yang 200 watt sobat ya? Ini 200 watt ini tuh. Ya, 200 watt. Kalau ada sobat kita yang menggunakan 100 watt ya silakan ya. Kalau yang menggunakan kecil ya silahkan sobat. Tapi kalau saya 200 watt sobat. Kenapa? Karena bolham ini, bolham pijar ini untuk mengalihkan beban panas sobat ya. Ketika dia mendapat beban panas, maka bolham ini akan menyala sobat itu ya. Serabut yang ada di tengah-tengah bolham itu, dia akan menyala sobat karena terkena panas oleh konslet dari kedua kabel ini kalau terjadi konslet ya.
Jadi ketika terjadi konslet sobat di sini, maka arus panasnya akan menyalakan pijar itu sobat ya, lampu pijar di tengah sana gitu ya. Sehingga bolham ini menyala sobat. Nah, saya khawatir kalau bolhamnya terlalu kecil sobat, nanti sisa bebannya akan masuk ke kWh meter sobat. Nanti sama aja ngetrip ya, atau jeglek begitu ya di kWh meter listrik kita ya di rumah. Makanya saya menggunakan 200 watt sobat. Nggak apa-apa sobat. Ini hanya untuk monitor aja ya kalau terjadi konslet ya. Kita pasang bolhamnya. Tuh. Baik sobat, agar lebih aman kita tutup sobat. Nah, kita rapikan aja sobat ya. Yang penting kabelnya tidak tergencet gitu sobat. Tuh, rapat udah tuh. Tuh. Ya, satu lagi. Ya, selesai sobat. Ya, coba sekarang kita gambar sobat skemanya ya. Nah, supaya sobat jelas sesuai dengan gambar, kita balik begini. Saya gunakan yang on off lah ya, supaya lebih aman begitu. Tapi kalau nggak pakai on off juga nggak masalah sobat. Karena alat ini digunakan saat kita nyervis saja sobat ya. Saat menyervis begitu. Ya, kita gambar aja sobat. Ini adalah stop kontak. Ini adalah bolham gitu ya. Ada 2 pin. Kemudian di sini juga ada ya, di sini ada bautnya, di sini juga ada bautnya sobat ya. Ya, begitulah ya. Ini adalah stop kontak. Ini adalah lampu. Ya, lampu pijar sobat ya, lampu pijar. Jadi yang hanya bisa digunakan untuk alat anti jeglek atau konslet ini adalah lampu pijar sobat. Ya, di sini adalah dari colokan sobat ya. Ini dari colokan. Pilih salah satu kabel dari colokan, kita sambung langsung ke sini sobat. Nah, ke sini. Tuh. Kita masukkan ke sini, ke baut sini. Nah, begitu ya. Tuh. Kemudian, satu kabel dari colokan lagi, kita langsungkan ke lampu sobat. Nah, ke lampu. Nah, begitu. Kemudian dari lampu, kita masukkan ke sini sobat. Nah, gitu. Ya, ini lampu pijar ini 100 watt sampai 200 watt gitu sobat ya. Ya, jadi cuman begini sobat nih. 2 kabel dari colokan, yang satu kita hubungkan langsung ke stop kontak di sini sobat. Kita baut. Kemudian satu kabel lagi dari colokan kita masukkan ke lampu sobat. Nah, ke sini kita baut. Kemudian dari lampu fitting yang satu lagi nih kita sambungkan ke stop kontak sini. Nah, gitu. Tuh. Jadi arus dari stop kontak ini melewati bolham dulu sobat. Kemudian masuk ke stop kontak gitu ya. Jadi di sini adalah sistem seri sobat ya. Ini sistem seri di sini. Ini sistem seri gitu ya. Jadi stop kontak ini sobat, apabila tidak terjadi short atau konslet, dia bisa dipakai sobat, nggak masalah. Tapi ketika mendapat beban short atau terjadi konslet, maka beban panasnya dia diserap oleh lampu ini sobat, diserap oleh lampu ini. Makanya lampu ini menyala sobat. Nah, yang menyala ini sobat. Nah, itu tuh. Tuh, kawat yang halus di dalam sana dia menyala karena terkena oleh beban panas short ya, dari short itu. Oke, sekarang kita uji sobat. Ini nyala sobat ya tuh. Nyala ya tuh. Ya, kita colokan ke sini. Ya, begitu kita on kan sudah. Nah, kalau kita tes sobat, ini nyala sobat. Nah, tuh. Yang ini adalah pasa, yang menyala ini pasa tuh. Ini menyala ya, pasa, kemudian sebelahnya netral sobat.
tuh, tidak menyala. Tapi ketika short, maka lampu ini akan menyala. Kita uji sobat. Ini kita matikan dulu. Ya, ini kita ambil kabel tuh. Kita shortkan di sini kabelnya tuh. Ya, sudah kita pasang. Ini adalah situasi yang short sobat ya, atau konslet ya. Nih. Sekarang kita nyalakan. Nah, maka dia menyala sobat tuh. Terang sekali ya. Kenapa dia menyala? Karena beban panas yang dihasilkan oleh short ini dia mengalir ke lampu yang pijar itu sobat, lampu pijar ya, lampu pijar yang di tengah sana dia menyala terkena beban panas. Ya, sekali lagi kita tes. Nah, dia menyala sobat. Tapi kalau tidak short maka dia normal sobat ya. Tuh. Dia menyala dan dia normal. Demikian tutorial kita bagaimana cara membuat alat anti jeglek atau anti konslet khusus untuk tuser sobat ya, atau tukang servis. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.